Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kelas 4. Cerdas, ceria, berkarakter, dan kreatif. Baiklah, apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Sudah. Kalau sudah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, coba lihat sekeliling kalian, sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Apakah ada murid yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? bunga Bunga, kenapa tidak hadir? sakit Sakit apa Bunga? panas. Nah, baiklah. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Bunga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan hidup mampu pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, tanaman tersebut merupakan bahan pokok makanan kita sebagai manusia. Ada yang tahu apa saja bahan pokok tersebut? Nasi, jagung, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Nah, makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia yang pertama ada padi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tanaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tanaman padi. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Nah, apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita baca teks berikut ini dengan seksama. Ibu akan membacakan teks tersebut dan kalian tolong perhatikan ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus
menulis jawaban tersebut pada buku kalian dengan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ada yang tidak mendapat kelompok? Ada. Nah, jika ada yang tidak mendapat kelompok tadi, kalian satu kelompok 3 orang ya? Bisa? Bisa. Nah, baik. Nah, Ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Karena kalian mengajakkannya berdiskusi, Ibu harap jawaban kalian memuaskan. Bisa? Ibu tunggu jawabannya. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai semua? Baiklah, kalau sudah, Ibu minta kalian untuk menukarkan jawaban kalian antara kelompok satu dengan yang lain. Ayo kalian tukarkan, terserah mau tukarkan kemana. Sudah? Baiklah, kelompok siapa yang ingin menjawab nomor 1? Angkat tangan. Ayo angkat tangan anak-anak. Siapa? Saya. Ya, kelompok putri silakan menjawab yang nomor 1. Nomor 1. Isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya kelompok 1 memaparkan jawabannya tadi. Selanjutnya kelompok siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2? Ayo angkat tangan. Saya. Ya, kelompok Nisa silakan menjawab pertanyaannya. Nomor 2. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok Nisa. Bagus, sangat bagus semua jawabannya. Selanjutnya, kelompok siapa yang ingin menjawab nomor 3? Saya. Nomor 3. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Beri tepuk tangan buat kelompok Hairul. Bagus. Nah, selanjutnya siapa yang ingin menjawab nomor 4? Ayo, kelompok siapa yang ingin menjawab nomor 4? Kelompok 1. Ya, ayo. Kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nomor 5, kelompok siapa yang ingin menjawab? 5. Kelompok 5, ayo silakan kelompok 5 untuk memaparkan jawabannya. Ayo dipersilakan. Nomor 5. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus, jawaban kalian memuaskan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, baiklah, jika tidak ada, Ibu lanjut ke kegiatan selanjutnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal kegiatan tadi, bahwa Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Apa tadi yang sudah Ibu katakan? Ada beras atau padi, sagu, dan singkong, dan beberapa di antara yang lain. Nah, di sini pasti di daerah kalian mempunyai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Nah, ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan banyak lagi yang lainnya.
rasa ingin tahu kalian terkait manfaat dari tumbuhan tersebut. Bagaimana sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, diberi waktu kalian selama 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Bisa? Bisa. Oke. Pertanyaan mengenai tanaman padi. Yang pertama, bagaimana cara menanam tanaman padi? Yang kedua, mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Yang ketiga, di mana kita bisa menanam tanaman padi? Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bagus, kalau sudah tugasnya tolong disimpan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah berdiskusi. Jadi memohon kalian untuk tidak berpindah tempat duduk terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menyediakan sebuah diagram. Nah, diagram di sini Ibu meminta kalian untuk mengisi tumbuh kembang padi. Nah, seperti yang sudah ada di teks tadi, masih ingat teks tadi? Masih. Bagus. Kalau masih, coba kalian isi tabel-tabel berikut ini. Mulai dari pertumbuhan perkecambahan, pemindahan bibit, pasca panen, dan sesudah panen. Berdasarkan diagram tersebut, lalu kalian tulis bagian mana yang paling penting dan mengapa, lalu apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Nah, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kalian beri tanggapan apabila kalian berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya diskusikan dengan teman sekelompok. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi juga bisa berkurang jumlahnya. Nah, oleh sebab itu petani harus menjaganya. Nah, coba diskusikan terlebih dahulu dengan teman sekelompok kalian. Sudah siap? Nah, Ibu beri waktu kalian selama 5 menit, cukup? Baik, silakan untuk diskusikan terlebih dahulu. Tahapan pertumbuhan padi yang pertama yaitu pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning hingga menjadi sebuah gabah. Nah, jadi dari ketiga fase tersebut, bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat di Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, berdasarkan penjelasan di atas,
Coba kalian tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang sudah kalian pilih sebelumnya. Nah, selain itu, tolong tuliskan juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak punah atau tidak habis. Nah, coba kalian tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, tugas ini bisa dikumpulkan minggu depan. Artinya tugas ini untuk PR kalian ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham terkait tugas rumah kalian? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, karena jam pelajaran kita hampir habis, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Sebutkan dan angkat tangan kalian. Ayo, siapa? Ya, jadi hari ini kita tadi sudah belajar mengenai tanaman yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tanaman yang bermanfaat bagi manusia yang dimaksud adalah tanaman makanan pokok. Apa saja tadi tanaman makanan pokok? Nah, jadi kita hari tadi membahas mengenai tanaman padi. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Mayoritas penduduk Indonesia menggunakan nasi sebagai makanan pokok mereka. Tahapan pertumbuhan padi dimulai dari perkecambahan hingga menjadi gabah atau beras yang siap untuk dipanen. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Selain itu, kita tadi sudah belajar mengenai cara-cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat di Indonesia walaupun penduduk di Indonesia sekarang sudah meningkat. Nah, cara apa saja tadi? Nah, yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah pada saluran air. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penggunaan beras secara tidak berlebihan. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian atau perbuatan dalam mengajar. Ibu sangat mohon maaf kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak.